Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran PBB kita di kelas 5 hari ini adalah masih tentang bulan puasa, yang mana kita akan membahas apa saja amal yang baik untuk diperbanyak di bulan puasa. Selain itu, kita akan juga membahas apa saja yang dapat membatalkan puasa serta mengurangi pahala puasa. Sebelum kita masuk ke pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Belum memasuki pembahasan tentang memanfaatkan bulan Ramadan dan manfaat puasa bulan Ramadan, kita membahas dulu apa saja yang dapat membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa itu yang pastinya yang kita tahu secara umum, makan atau minum dengan sengaja. Apabila tidak sengaja, maka dimaafkan dan tetap bisa dilanjutkan setelah kita seketika itu ingat bahwa kita sedang puasa. Walaupun kita ketika itu sudah makan satu piring nasi, lalu kepikiran baru keingatan bahwa kita sedang puasa, maka langsung lanjutkan puasa. Jangan mengambil air minum. Selama kita langsung ingat, maka kita semasa itu juga kita diwajibkan melanjutkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan tidak sengaja tidak batal puasa. Tapi kalau dengan sengaja maka batal, yaitu dengan mencolek atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut agar kita muntah, nah itu batal puasa. Kemudian datang bulan haid atau melahirkan, ini dikhususkan untuk perempuan. Kemudian hilang akal walaupun sebentar seperti penyakit ayan atau gila babi. Kemudian murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Nah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada juga yang dapat mengurangi pahala puasa kita, yang mana mengakibatkan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak dapat pahala. Apakah itu? Perhatikan. Hal-hal yang dapat merusak pahala puasa adalah apabila orang itu berpuasa, dia melakukan hal yang tercela, maka pahalanya itu bisa berkurang, bahkan naudzubillah bisa hilang, seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Apabila seorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu dalam puasa itu yang ditahan adalah menahan diri dari hawa nafsu. Menahan lapar dan dahaga, kita disuruh melawan hawa nafsu. Dan menahan di dalam hawa nafsu itu ada juga amarah, sesuatu hal-hal yang tercela. Bahkan kita sesuatu yang makruh dilakukan itu dapat juga bisa menghilangkan, berpotensi dapat menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Seperti kita melihat hal-hal yang diharamkan, kemudian lagi sengaja kita nonton ASMR makanan, nah itu dapat menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Itu hal yang dimakruhkan, dapat mengganggu konsentrasi puasa kita. Pastinya apabila kita melakukan hal-hal yang tercela di dalam keadaan puasa, maka pahala puasa kita itu akan hilang, berkurang, bahkan bisa hilang, dan puasa kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah, jadi di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Kenapa? Karena amalan baik di bulan Ramadan, entah itu sunat maupun wajib, maka mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda. Bahkan pahala amal yang asalnya sunat mendapat pahala wajib. Apalagi pahala yang wajib pasti akan mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda lagi. Nah, di dalam bulan Ramadan yang pastinya kita akan melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Hal ini adalah hal yang sangat perlu untuk kita perbanyak amalannya ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hal ini adalah hanya terdapat di bulan Ramadan saja fadilah-fadilah dalam melaksanakan amal baik ini. Terutama pada sholat tarawih. Sholat tarawih hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Kemudian kita tadarus Al-Quran. Kenapa di dalam karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Terus lagi memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah ini
maksudnya itu bukan jumlahnya yang memperbanyak, tapi disering-seringkan memperbanyak sedekah, entah itu 1.000, 2.000 atau semampunya intinya. Apalagi kita bersedekah untuk membukakan orang yang puasa, maka pahalanya sangat banyak. Kemudian lanjutnya lagi manfaat kita puasa Ramadan. Jadi manfaat kita puasa di bulan Ramadan, entah itu puasa bulan Ramadan maupun puasa secara umum, yakni seperti puasa sunat. Yang pertama yang pastinya kita rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, yakni berupa pahala yang sangat berlimpah di bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala pun menyuruh kita, mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka jangan disia-siakan nikmat tersebut agar kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian lagi yang pastinya melatih kejujuran, apalagi ketika kalian menahan lapar, dahaga, dan menahan hawa nafsu, kita harus jujur. Jangan sampai kita puasanya hanya di hadapan manusia saja, tetapi ketika kita berada dalam keadaan sendiri atau merasa tidak ada yang mengawasi, maka kita langsung menipu diri kita sendiri, yakni dengan makan atau minum dengan secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang melihat kita dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita menghilangkan diri, pasti Allah Ta'ala tahu. Dan yang pastinya melatih diri bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha melihat dan maha mengetahui dalam ketika kita berpuasa itu. Kemudian lagi yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita kan menahan lapar dan dahaga. Nah, kita secara tidak langsung merasakan bagaimana mereka orang-orang yang menderita ketika mereka tidak mampu untuk makan maupun minum. Nah, itulah membuat kesadaran kita bahwasanya bagaimana penderitaan mereka. Bahkan ada yang lebih parah lagi daripada kita, kan kita puasa hanya dari pagi sampai sore. Ada yang makan tidak sampai 24 jam pun tidak ada yang makan. Bahkan ada yang 2 hari atau 3 hari tidak makan. Nah, maka dalam puasa ini kita secara tidak langsung merasakan penderitaan mereka. Dan tadi kembali lagi, secara tidak langsung kita merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, kenapa? Bahkan yang kayak orang-orang yang diet, orang-orang yang ingin langsing atau ingin melakukan hidup yang sehat, pasti ada kegiatan puasanya, itu kesehatan jasmani. Atau rohani ya pasti. Kenapa? Tadi melatih rasa syukur, melatih kejujuran, terus lagi itu adalah rohani, itu adalah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian lagi rasa sabar kita terhadap cobaan-cobaan ketika kita menjalankan bulan puasa, dan banyak lagi dalam menjaga kesehatan rohani ketika kita puasa. Yang terakhir adalah menjaga atau melatih kesabaran. Nah, ini adalah poin penting dalam menjalankan puasa. Kenapa kita disuruh bersabar untuk menahan diri dari lapar, haus, serta hawa nafsu dan nafsu-nafsu lainnya dari fajar terbit sampai tenggelamnya fajar. Itu hal yang pasti dalam melatih kesabaran dalam melaksanakan bulan puasa. Belum lagi menahan sabar atas amarah, menahan sabar atas emosi, dan lain-lainnya. Nah, mungkin sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Yang mana pelajaran kita hari ini adalah tadi tentang membahas apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa, terus lagi di bulan Ramadan, apa saja yang bagus kita amalkan, serta apa saja manfaat puasa di bulan Ramadan. Intinya di dalam bulan Ramadan jangan kita sia-siakan untuk beramal saleh maupun beramal baik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah pahala sangat sangat banyak dan dilipat gandakan. Kemudian lagi manfaat kita puasa apalagi di bulan Ramadan, selain mendapatkan pahala yang banyak dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjalankan kewajibannya, kita sangat banyak mendapatkan manfaatnya, yakni seperti rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kemudian lagi melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, dan melatih kesabaran. Nah, mungkin sampai di situ saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum Bapak tutup, ada tugas pada halaman 35 di buku PAI-BP, kerjakan di buku tulis PAI-BP pada halaman 35. Halaman 35 kerjakan di buku tes PAI-BP nomor 1 sampai 5 saja. Nah, semoga bermanfaat pelajaran hari ini dan dapat kita amalkan ketika kita dalam menjalankan puasa.
Tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.